Tahu nggak kenapa surat hutang atau surat utang negara, ORI, fixed rate dan teman-temannya itu bisa dikatakan sebagai salah satu instrumen yang cukup aman? Tahu nggak Oke, kenapa, kenapa Okta? tuh? Rasanya kayak tiap bulan dapat uang jajan ya. Betul. Di saat market lagi bagus, di saat keadaan fundamental ekonomi lagi bagus, harganya juga bisa naik. Di pembahasan potret kali ini, mungkin buat Sobi yang sekarang ini lagi cari-cari peluang investasi baru atau lagi cari instrumen investasi yang kira-kira aman, bisa untuk jangka panjang dan menguntungkan, berarti episode potret kali ini cocok banget untuk kamu tontonin sampai habis. Dan buat kalian nih yang mungkin udah juga follow sosial medianya BNI Sekuritas, ya aku harap sih kalian semua udah follow ya. Kita tuh pernah 1-2 kali mention tentang salah satu instrumen investasi yang bakal launching di bulan Juni ini, yaitu ORI 23. Dan pas banget hari ini aku udah bersama rekan aku Mas Prama dari EVP Secondary Trading and Brokerage Sales dari Debt Capital Market BNI Sekuritas. Halo teman-teman semua, saya Prama, saya dari Divisi Debt Capital Market BNI Sekuritas. Oke, halo Mas Prama. Halo Okta, apa kabar hari ini? Baik, Mas Prama gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Oke, jadi hari ini Mas Prama, aku mau ajak Mas Prama untuk ngobrol-ngobrol nih, berbincang-bincang sedikit mengenai salah satu instrumen investasi yang sebentar lagi mau launching nih. Waduh, apa tuh? Di tanggal 30 Juni 2023 itu ORI 23. Oke. Nah, sebagai seorang yang bekerja memang di bidangnya gitu ya. Boleh dong dikasih tahu juga nih sedikit deh, kita spill sedikit nih di awal, apa sih yang bakal spesial dari ORI 23 ini? ORI 23 itu spesial banget, Okta. Karena tahu nggak kenapa? ORI 23 itu salah satu instrumen investasi yang spesial. Terus juga instrumen yang buat kita generasi milenial atau generasi di bawah kita, generasi Z, instrumen tersebut tuh mudah banget untuk didapatkan. Karena bisa dipesan melalui midis atau mitra distribusi melalui aplikasi online. Tentunya juga memberikan kupon atau imbal hasil yang sangat-sangat kompetitif. Juga tahu nggak, Okta, pembeliannya minimumnya sedikit banget. Bisa mulai dari 1 juta. Nanti yang lebih banyaknya kita bahas selanjutnya ya. Oke, Mas Prama. Sebelum kita membahas lebih dalam nih mengenai ORI 23 ini, mungkin aku mau tanya dulu nih. Sebenarnya ORI itu atau obligasi negara retail itu instrumen investasi yang seperti apa sih? Oke, jadi untuk sobi-sobi semua di rumah pastinya sudah tidak asing lagi dengan berinvestasi. Tapi mungkin ada teman-teman sobi di sini yang belum familiar nih dengan apa yang disebut dengan instrumen surat hutang. Sebenarnya dari sisi capital market banyak sekali produk-produknya. Yang mungkin sudah familiar, ada yang disebut dengan saham atau reksadana. Nah, kebetulan divisi tempat saya bekerja itu saya mentransaksikan apa yang disebut dengan obligasi atau surat hutang. Jadi surat hutang itu adalah salah satu instrumen investasi yang memberikan pendapatan tetap. Gitu. Tujuannya untuk teman-teman tentunya lebih beragam. Jadi untuk teman-teman yang punya goals misalkan, karena kalau misalnya instrumen surat hutang itu instrumen tersebut memiliki tenor. Ada yang tenornya pendek, ada yang tenornya panjang. Jadi misalkan untuk teman-teman yang punya goals, misalkan untuk short term, misalnya untuk liburan, carilah tenor-tenor yang tenornya tuh pendek. Jadi ketika suratnya mature atau suratnya obligasinya mature, bisa mendapatkan imbal hasil plus pengembalian dananya. Atau mungkin yang untuk nabung biaya pendidikan ke depan, bisa disesuaikan tenornya ke depannya gitu. Jadi kembali lagi surat hutang atau fixed income atau obligasi ini adalah salah satu instrumen investasi yang kebetulan ORI 23 ini dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Baik. Jadi bisa dikatakan ORI ini tuh memang salah satu instrumen obligasi atau fixed income nih. Jadi cocok banget untuk sobi yang mungkin mau investasinya mungkin ada yang untuk jangka pendek dan juga jangka panjang gitu. Kalau boleh menambahkan nih. Boleh. Tahu nggak kenapa surat hutang atau surat utang negara, ORI, fixed rate dan teman-temannya itu bisa dikatakan sebagai salah satu instrumen yang cukup aman? Tahu nggak kenapa? Kenapa tuh? Karena surat utang pemerintah itu dijaminkan oleh undang-undang. Di sini jelaskan bahwa
pembayaran pokok dan imbalannya dijamin oleh Undang-Undang UU APBN dan UU nomor 24 tahun 2002 tentang surat berharga negara. Jadi kurang aman apa? Jadi pemerintah itu ketika membagikan kupon dan membayarkan pokoknya itu telah dijaminkan oleh undang-undang. Kira-kira seperti itu. Baik. Nah, karena kan memang kalau kita mau investasi, kita maunya di instrumen yang aman ya. Betul. Dan di sini ORI ini salah satu instrumen investasi yang keamanannya dijamin juga oleh pemerintah gitu ya. Oleh jadi gak perlu dak-dikduk gitu ya kalau apakah ini meyakinkan atau enggak, udah pasti meyakinkan karena ada dasarnya juga ya. Oke. Jadi kalau Sobi belum tahu nih, ORI ini kan salah satu instrumen investasi dari surat berharga negara ya. Dan SBN itu sebenarnya instrumennya juga bukan cuma ORI, ada beberapa nih, ada SBR, ada ST atau sukuk tabungan, dan juga ada SR. Nah di sini nih Mas Prama bisa nggak jelasin nih ke Sobi kira-kira apa yang membedakan ORI dengan instrumen SBN lainnya? Betul. Jadi secara umum SBN atau surat berharga negara retail, terutama untuk yang diperjualkan kepada nasabah retail ya, dibagi menjadi dua. Jadi yaitu surat utang negara atau SUN yang dikelola secara prinsip konvensional gitu. Jadi ada juga selanjutnya yang disebut dengan surat berharga syariah atau SBSN yang menggunakan, namanya juga SBSN, ada syariah yang menggunakan prinsip syariah. Betul. Lalu lebih lanjutnya jenis SUN retail juga ada dua, yaitu ORI dan Savings Bond Retail atau SBR. Sedangkan SBSN Retail juga ada dua, sukuk retail SR dan sukuk tabungan ST. Dari kita berbicara terkait jangka waktu, ORI dan SR, kalau ORI yang dari konvensional dan SR memiliki jangka waktu. Misalkan nanti kebetulan yang ORI 23 ini ada yang 3 dan 6 tahun ya misalkan. ORI dan SR itu tradable setelah ada yang disebut dengan holding period. Biasanya holding period itu selama 1 bulan. 1 bulan setelah menerima kupon. Kan kalau misalnya nanti kita bahas lebih lanjut ya. Terus sebaliknya SBR dan ST yang memiliki tenor hanya 2 tahun rata-rata memiliki jangka lebih pendek. Dan SBR dan ST itu tidak tradable, jadi tidak bisa diperjualbelikan. Jadi ini salah satu keuntungan daripada teman-teman sobi-sobi yang misalkan nanti memutuskan untuk berinvestasi di ORI, ORI yang telah dibeli setelah holding period yang cuma 1 bulan itu, Okta bisa diperjualbelikan. Nah nanti aku bisa bantu kalau misalnya ada teman sobi-sobi yang mau memperjualbelikan ORI 23 itu di secondary market tentunya. Nah ini jadi nyambung ya sama yang tadi sebelumnya Mas Prama mention, sebenarnya instrumen fixed income itu ada juga yang untuk jangka pendek gitu ya. Yang tadi yang tenornya lebih pendek, yaitu 2 tahun ya untuk SBR dan juga ST. Dan untuk ORI dan juga SR ini memang tenornya tuh lebih panjang. Ya kan? Nah jadi buat sobi juga nih yang kira kalau instrumen fixed income cuma bisa buat jangka panjang, nggak bisa buat jangka pendek. Tunggu dulu, di sini udah dijelasin sama Mas Prama ya. Kalau ternyata bisa juga untuk jangka pendek, tapi jangan dibayangin ini jangka pendeknya kayak instrumen lainnya kalau kayak saham atau reksadana gitu ya. Walaupun pendek tetap ada tenor atau jangka waktu tertentunya. Oke, kita akan masuk lebih dalam lagi membahas tentang ORI. Kalau misalnya kita ngomongin soal investasi itu nggak akan lepas dari yang namanya risiko. Setiap instrumen investasi seaman apapun dan juga serendah risiko apapun tetap ada risiko yang bisa kita hadapi ke depannya. Nah untuk ORI ini mungkin di sini Sobi juga pengen tahu kira-kira resikonya dari investasi ORI ini ada apa aja sih? Jadi setelah yang tadi saya telah jelaskan ke teman-teman semua terkait jaminan atau apa namanya, kenapa sih ORI 23 ini aman? Karena memang secara prinsip bahwa ORI 23 ini dijamin oleh undang-undang. Tapi ORI ini juga tidak terlepas dari resiko, karena ketika kita berinvestasi tentu ada resiko yang melekat pada investasi tersebut. Tapi di sini saya mau menjelaskan bahwa risiko ini sangat minim. Ada 3 risiko yang melekat pada ORI 23 untuk teman-teman semua. Yang pertama adalah risiko pasar atau market risk. Risiko pasar ini adalah ketika misalkan teman-teman sudah membeli ORI 23 itu,
nanti kalau memang tidak tujuannya untuk sampai mature di 3 atau 6 tahun, misalkan nanti pengen di tengah-tengah dijual, ada risiko namanya market loss. Seperti saham kan harganya naik turun. Di saat teman-teman membeli Ori 23 pada pertama kalinya, itu harganya di par kita sebutnya, atau di harga 100. Tapi ada kemungkinan pada saat market volatile, itu harganya akan di bawah 100. Gitu. Jadi ada resiko capital loss di situ. Yang kedua adalah resiko one prestasi atau default. Resiko tersebut adalah resiko di mana investor tidak dapat memperoleh pembayaran dana yang dijanjikan oleh penerbit pada saat produk investasi jatuh tempo. Tapi kembali lagi, nih kan kita ngomongin tentang surat hutang negara. Surat hutang negara itu memiliki risiko gagal bayar yang sangat rendah karena telah dijamin oleh pemerintah dan juga undang-undang yang ada. ada. Yang ketiga, ada risiko likuiditas, di mana investor tidak dapat melakukan likuidasi produk tersebut dalam waktu yang cepat pada harga yang wajar. Kurang lebih seperti itu. Karena pada saat kita, misalkan nanti pada saat setelah membeli kita pengen menjual, kita tuh perlu proses untuk menjual di secondary market, kurang lebih seperti itu. Jadi Sobi ini yang mungkin mulai tertarik untuk berinvestasi Ori, walaupun kita nggak bisa memungkiri adanya resiko, tapi pastinya ada keuntungannya dong yang ditawarkan. Nah, keuntungannya banyak banget. Nah boleh langsung aja siap. Yang pertama dari sisi keamanan. Ori 23 ini seperti yang saya telah jabarkan pada kesempatan pertama, kupon dan pokok dijamin oleh undang-undang, oleh pemerintah tersebut sendiri. Lalu kupon yang ditawarkan atau imbal hasil pastinya lebih tinggi dari bunga deposito yang ditawarkan bank-bank saat ini. Jadi kalau misalnya memang teman-teman punya dana yang selama ini hanya disimpan di deposito di bank, kupon yang nanti ditawarkan pada saat book building sama pemerintah pasti saya jamin lebih tinggi. Karena sekarang paling berapa sih deposito di bank buku 4 misalkan hanya 2, paling tinggi 3% misalkan. Iya betul. Saya jamin pasti lebih tinggi daripada bunga tersebut. Makanya sangat menarik. Lalu kupon dengan tingkat bunga tetap sampai jatuh tempo. Karena kuponnya dibayar setiap bulan, kuponnya itu akan tetap selama 3 tahun. Gitu. Jadi per tahun misalkan bunganya kuponnya misalkan 5 gitu. Jadi selama 3 tahun itu per tahunnya akan dibayarkan 5% gitu. Konsisten selama 3 gitu tahun. Satu lagi, untuk teman-teman supaya gampang mengatur cash flow-nya, kuponnya dibayarkan setiap bulan. Jadi setiap bulan nih kita akan menerima uang dari pemerintah atas pembelian Ori 23 tersebut. Lalu Ori 23 dapat dijadikan pinjaman atau dijaminkan kepada pihak lain. Jadi kalau misalkan teman-teman di tengah-tengah BU dan gak mau menjual, teman-teman bisa menjadikan jaminan di Pegadaian misalkan. Gitu. Lalu tersedianya kuotasi harga beli bid price dari agen perjual. Jadi nanti kita juga dapat memberikan harga jual belinya di secondary market dari instrumen Ori 23 ini ketika Sobi mau melakukan penjualan. Gitu. Tapi kan tadi saya informasikan adanya capital loss. Kalau teman-teman beli Ori 23 juga ada kesempatan untuk memperoleh capital gain. Jadi di saat market lagi bagus, di saat keadaan fundamental ekonomi lagi bagus, harganya juga bisa naik. Kalau tadi misalkan kita beli di harga 100 pada saat awal, harganya itu nanti bisa misalkan 100.10, 100.20 atau 101 gitu. Tergantung kondisi market. Jadi yang selisih antara pada saat kita membeli dan pada saat harga market pada saat naik itu menjadi capital loss buat kita. Dan ini yang paling penting, Okta. Teman-teman juga turut serta membangun pembiayaan pembangunan nasional. Gitu, Okta. Kalau misalnya kalian mau berkontribusi untuk negara, nggak perlu susah-susah. Dengan kamu berinvestasi Ori aja, ini udah menjadi salah satu bukti kamu berkontribusi sebagai warga negara Indonesia yang baik ya. Betul sekali. Ya. Jadi memang kalau misalnya dilihat nih ya, keuntungan dari berinvestasi Ori ini tuh quote and quote cukup menggiurkan, apalagi untuk kita anak-anak muda ya, khususnya aku nih dari tadi ngedengerin Mas Prama itu jadi berpikir, ya benar juga ya, kayak daripada nih uangnya nganggur mau masuk ke saham,
takut nih, masih ragu. Takut jagainnya gitu. Iya, takut jagainnya gitu. Kan biasa kalau orang bilangnya, aduh nggak ada waktu buat mantau marketnya gitu kan. Maunya instrumennya yang pasti-pasti aja. Nah ini salah satu jawabannya nih untuk pencarian kamu ini ya. Apalagi tadi dibilang setiap bulan itu ada kupon yang dibayarkan gitu. Rasanya kayak tiap bulan dapat uang jajan ya. Betul. Ya kan, padahal itu dari hasil investasi kita sendiri ya. Oke, dan nggak lupa aku mention lagi, ini tuh minimal pembelian 1 juta. Minimal pembelian 1 juta dan kelipatannya. Dengan maksimal tenor 3 tahun itu pembelian di angka 5 miliar rupiah. Sedangkan untuk tenor 6 tahun itu maksimal pembelian per individunya adalah 10 miliar. Oke. Gitu. Mantap banget. Oke, kita akan lanjut ya Mas Prama. Boleh. Nah, jadi kita juga nggak bisa memungkiri, pasti akan ada yang bertanya, ori ini itu bisa diinvestasikan oleh investor reguler saja atau sebenarnya investor syariah tuh juga bisa? Nah, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya bahwa ori dan SBR itu dikelola dengan sistem konvensional karena instrumen ini adalah bukti atau pernyataan surat hutang negara. Jadi tidak ada pernyataan halal atau syariah dari Dewan Syariah Nasional MUI. Namun kalau misalnya Sobi di sini memang pengen atau ingin mencari instrumen investasi pendapatan tetap atau fixed income yang berprinsip syariah, nanti pasti pemerintah akan mengeluarkan instrumen lainnya yang berjenis sukuk, yang dinamakan ST, sukuk tabungan, dan SR atau sukuk retail gitu. Ditunggu aja nanti. Pasti pengumumannya ada. Gitu. Jadi jawabannya cukup jelas ya. Kalau misalnya ada yang bertanya-tanya sepanjang video ini sudah dijawab oleh Mas Prama. Baik. Nah, ini nih juga pasti jadi pertanyaan nih. Aku kayaknya mulai tertarik nih buat ori 23. Tapi kalau buat sekarang ini sebenarnya prospeknya masih bagus gak sih di situasi yang sekarang ini? Kayaknya dari penjabaran saya, kalau saya punya uang sih saya pasti tertarik banget untuk beli ori 23 ya Okta ya. Kenapa sih? Karena ori 23 itu dijamin oleh undang-undang. Yang menjamin tuh undang-undang. Jadi aman banget sebetulnya untuk kita berinvestasi di instrumen ori 23 ini. Lalu imbal hasil atau kupon yang sangat kompetitif daripada Sobi di rumah hanya memarkir uangnya di bank, diposting di deposito gitu, yang kuponnya seadanya. Lebih baik mendapatkan imbal hasil yang lebih banyak. Dibelikan ori 23. Lalu kembali lagi nih, proses pembeliannya yang gampang. Nanti mungkin Okta bisa akan melanjutkan memberi informasi gimana mudahnya beli ori 23 di Beyonce, ya kan? Lalu kembali lagi, minimum pembeliannya hanya 1 juta. Kalau misalnya ada surat utang lainnya yang dari FR atau lainnya mungkin lebih tinggi, bahkan sampai miliaran. Ini cukup 1 juta bisa beli ori 23. Lalu kembali lagi, ada potensi capital gain. Jadi bisa untungnya banyak. Yang dicari-cari oleh investor. Yang terakhir, ikut turut serta membangun pembangunan nasional. Itu yang paling penting. Jadi nanti tanggal 30 udah siap ya, check outnya bukan belanja online tapi check outnya ori 23 dengan minimalnya 1 juta. Kalau biasa belanja online kita bisa 1 juta lebih. Ori ini kita minimal cuma 1 juta ya, bisa loh. Betul. Nanti siapa tahu dari coba 1 kali kamu menantikan ori seri-seri yang lainnya gitu. Jadi kan tadi udah disebut juga kalau ori 23 ini punya 2 tenor ya. Ada yang tenornya 3 tahun, ada yang tenornya 6 tahun. Selain perbedaan jangka waktu, apa sih yang membedakan dua ori 23 ini? 2 seri ini ya. 2 seri Jadi, ini, betul. Kalau kita diskusi atau kita berbicara terkait karakteristik ori 23, yang jelas kita tahu penerbitnya adalah pemerintah Republik Indonesia, Sobi semua. Seri yang ditawarkan itu ada dua seri. Yang pertama itu ori 23 strip T3 dan ori 23 strip T6. Yang membedakan apa sih? Kalau T3 tenornya 3 tahun. Kalau yang T6 tenornya 6 tahun. Terus terkait jatuh tempo ori 23 yang tenor 3 tahun itu ada di tanggal 15 Juli 2026. Sedangkan untuk yang tenor 6 tahun ada di tanggal 15 Juli 2029. Seperti yang telah diulang-ulang dari tadi, nominal pembelian per unitnya itu 1 juta rupiah, berikut kelipatannya. Terus maksimum pemesanan untuk yang tenor 3 tahun itu di angka 5 miliar rupiah per individu, atau yang di tenor 6 tahun itu di
angka 10 miliar rupiah per individu. Oke. Jenis kuponnya tentunya karena ini instrumen obligasi pendapatan tetap atau fixed income, tingkat bunganya tetap atau fixed rate yang nanti akan tingkat kuponnya akan ditentukan oleh Kemenkeu gitu. Terus ini juga yang menarik, minimum holding periodnya itu 1 kali pembayaran kupon atau mulai dapat diperdagangkan keduanya ya, mulai dapat diperdagangkan di pasar sekunder pada tanggal 15 September tahun 2023. Jadi sebentar aja holding periodnya. Setelah itu kalau memang ternyata harganya naik dan pengen dijual, bisa dijual, kita bisa bantu gitu. Lalu tanggal pembayaran kuponnya itu adalah setiap tanggal 15 pada setiap bulannya. Jadi kalau sebelum tanggal gajian, sebelum tanggal 25, tanggal 15 itu kita dapat duit nih, gitu, uang enak jajan banget, gitu ya gitu. dari investasi kita. Betul. Nah iya benar. Apalagi kan ini tuh termasuk yang pembayaran kuponnya tuh tetap nominalnya sama gitu. Yang tiap bulan tuh kamu akan dapat tuh sama. Jadi kamu benar ya udah kebayang kayak tiap bulan berarti ada pemasukannya dari Ori ini berapa. Jadi ya memberikan kamu juga rasa aman ketika berinvestasi karena tahu ya untung yang akan kamu dapat setiap bulan itu berapa. Oke. Nah, pertanyaan terakhir, Ori 23 nih cocok untuk investor yang tipenya tuh kayak gimana sih dan goalsnya seperti apa? Tentunya sebetulnya menurut saya sih semua orang cocok banget untuk beli Ori 23 atau instrumen pendapatan fixed income ini. Tapi tentunya investor yang menginginkan atau menghendaki resiko investasi yang sangat aman dan rendah. Jadi untuk teman-teman yang nggak mau dak-dik-duk-der, kalau di saham kan kita takut nih sport jantung nih, kalau ngeliatin harganya naik turunnya. Terus di sini juga karena pembayarannya setiap bulan dan teman-teman bisa ngatur goalsnya. Misalnya teman-teman mau ngatur nih, saya 3 tahun lagi saya pengen liburan ke sini. Teman-teman tuh bisa beli instrumen ini karena teman-teman dapat memperhitungkan cash flow teman-teman sendiri. Gitu. Dan cocok banget nih terutama menurut saya untuk generasi Z dan milenial karena pemesanannya mudah. Gitu. Jadi tadi itu 2 poin ya. Yang pertama, kamu jadi bisa memperhitungkan cash flow kamu setiap bulannya. Dan yang kedua, ini cocok buat Gen Z dan milenial karena hanya semudah genggaman aja kamu udah bisa beli Ori 23 ini. Yang pastinya melalui aplikasi Beyonce ya. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu nih. Jadi di sini mungkin aku mau jelasin nih kalau kalian nih sobi-sobi yang tertarik untuk beli Ori 23, kalian bisa melakukan pembeliannya itu di aplikasi Beyonce by BNI Sekuritas. Nah, jadi BNI Sekuritas ini memang sudah ditunjuk sebagai mitra distribusi resmi untuk penjualan SBN. Jadi untuk kamu yang udah punya aplikasi Beyonce, langsung buka aplikasi Beyonce kamu dan register dulu ya. Karena kalau kamu mau investasi SBN, kamu harus melakukan registrasi pembukaan akun SBN kamu. Dan kalau kamu misalnya sudah terdaftar, baru kamu bisa membeli produk Ori 23 ini. Caranya gimana sih Kak? Jadi kamu tinggal masuk aja ke aplikasi Beyonce kamu login, lalu kamu masuk ke home screen-nya fixed income, lalu kamu pilih produk SBN, klik daftar atau register, dan kamu silakan langsung aja isi data-data pribadi yang dibutuhkan untuk pembukaan akun rekening SBN kamu. Dan di sana juga akan tertera informasi terkait rekening penerimaan kupon SBN, yaitu rekening dana nasabah kamu di Beyonce ya. Dan selanjutnya kamu bisa baca syarat dan ketentuan registrasinya. Dan kalau kamu sudah oke, tinggal langsung aja centang checkbox yang ada dan tekan tombol setuju atau agree. Dan rekening SBN kamu akan aktif kurang lebih 2 hari kerja. Dan kapan sih aku bisa transaksi SBN-nya? Yang pastinya kamu harus menunggu email konfirmasi dulu ya. Begitu kamu udah dapat email konfirmasi, maka rekening SBN kamu sudah aktif dan bisa digunakan untuk bertransaksi Ori 23. Gimana? Mudah banget kan? Jadi langsung aja, gak usah ragu lagi. Tinggal buka aplikasi Beyonce. Untuk kamu yang mungkin belum punya Beyonce, download dulu, bisa di App Store maupun Play Store. Lalu kamu lakukan registrasi pembukaan akun Beyonce. Dan setelah itu langsung deh kamu lakukan registrasi atau daftar pembukaan rekening SBN.
Segampang itu ya berarti ya? Iya betul. Aduh, jadi nggak sabar nih. Betul, makanya Iya, tadi iya, waktu Mas Prama bilang cocok buat Gen Z dan milenial. Benar, Betul karena kan banget. sekarang yang dibawa terus handphone. Iya. Terus Ori belinya di handphone. Investasi segampang itu. Iya, ternyata benar, sekarang semudah ya. dalam genggaman. Waduh. Jadi udah nggak ada kata terlambat ataupun kata ragu lagi kalau kamu ya nanti aja deh investasinya. Padahal tinggal semudah dalam genggaman Betul. aja gitu. Oke, gimana nih Mas Prama? Mungkin ada nggak yang bisa jadi statement akhir nih untuk Sobi supaya lebih tertarik lagi untuk investasi Ori 23? Untuk sobi semua yang jelas menurut saya jangan ragu-ragu sih untuk teman-teman semua untuk berinvestasi di Ori 23. Karena kenapa? Ori 23 ini pertama yang dari tadi saya ulang-ulang, aman banget. Yang kedua, teman-teman itu bisa mengatur cash flow. Oke. Yang ketiga, yang seperti Okta infokan sebelumnya, dalam genggaman. Jadi gampang Oke. banget untuk belinya. Itu aja sih. Oke, jadi thank you banget buat Mas Prama nih udah Sama-sama. ngobrol-ngobrol bareng aku di Potret episode kali ini. Semoga kamu dapat informasi yang bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube channel BNI Sekuritas. Dan follow all sosmednya BNI Sekuritas dan Beyond untuk dapat informasi terupdate dari kita. Dan dengan demikian saya Oktavia dan rekan saya Prama. pamit undur diri, sampai jumpa di episode Potret selanjutnya. Yuk download aplikasi Beyond kamu di App Store dan Play Store dan mulai investasi Ori 23 bersama Beyond by BNI Sekuritas.